Anak-anakku sekalian, saya tahu malam ini adalah malam yang terasa sangat berbeda bagi kalian. Kegembiraan memuncah di hati kalian. Wajah-wajah kalian begitu sumringah. Malam ini adalah malam yang paling ditunggu-tunggu. Boleh jadi di kamar kalian ada kalender yang sudah kalian kurung dan kalian hitung setiap hari, menunggu malam ini tiba. Ini malam yang paling indah bagi anak-anak di pesantren. Selama 10 bulan lebih kalian seperti terpenjara di sini, bergumul dengan kepenatan, keletihan, dan kejenuhan. Saya pun merasakan betapa menggelora rasa rindu kalian kepada ayah ibu, adik kakak, dan kerabat-kerabat kalian di rumah. Pematang sawah di tepi kampung dan gang-gang sempit menuju rumah kalian terbayang seperti jalan menuju surga. Besok pagi, Sidogiri melepas kalian seperti seorang ibu yang melepas anak-anaknya bermain di tempat yang jauh. Melepas kalian dengan 1000 harapan, sekaligus dengan 1000 kekhawatiran. Sidogiri adalah orang tua kalian. Setiap orang tua memiliki perhatian, harapan, sekaligus kekhawatiran mengenai anak-anaknya, melebihi perhatian, harapan, dan kekhawatiran siapapun di dunia ini. Harapan dan kekhawatiran Sidogiri itu telah termaktub sangat lengkap dalam kitab-kitab yang kalian pelajari setiap hari di sini. Dalam setiap kegiatan yang diwajibkan untuk kalian di sini, juga dalam setiap wejangan yang diberikan kepada kalian di sini. Oleh karena itu, tumbuhkan komitmen dalam hati kalian untuk memegang apa yang telah kalian dapatkan. Maka hati Sidogiri akan merasa tentram dan tenang ketika melepas kalian. Anak-anakku sekalian, tentu orang tua kalian sangat bergembira bisa berkumpul kembali dengan kalian di rumah. Namun, kegembiraan itu sebenarnya bukanlah karena kalian berada di rumah, melainkan karena mereka bertemu kembali dengan kalian setelah sekian lama terpisah. Pada hakikatnya, kegembiraan sejati orang tua kalian adalah ketika kalian berada di Sidogiri ini. Mereka merasa tenang ketika kalian berada di sini. Boleh jadi, ketika kalian berada di rumah, orang tua kalian menjadi gelisah karena sulitnya menjaga kalian dari hal-hal yang kurang baik. Boleh jadi, kepulangan kalian justru membebani mereka dengan hal-hal yang memberatkan mereka. Boleh jadi, kalian justru melakukan hal-hal yang kurang baik. Boleh jadi, liburan dapat mengganggu konsentrasi belajar kalian saat kembalian, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mesti kalian perhatikan agar liburan ini mendatangkan kemaslahatan bagi kalian, bukan justru penghambat dan pengganggu bagi kalian. Yang pertama, manfaatkan waktu libur ini sebaik mungkin. Gunakanlah waktu yang sebentar ini untuk memantapkan perilaku kalian, bahwa apa yang kalian lakukan di Sidogiri, baik yang terkait dengan ilmu, ibadah maupun akhlak, benar-benar sudah menjadi karakter kalian. Tunjukkan bahwa hal-hal positif yang kalian lakukan selama di pondok bukan karena terpaksa, bukan karena diawasi oleh pengurus dan guru kalian. Sehingga meskipun pengurus atau guru sudah tidak di dekat kalian, tingkah laku kalian tetap menunjukkan tingkah laku seorang santri yang baik. Yang kedua, waktu libur 2 bulan ini jangan sampai merusak apa yang telah kalian bangun dengan susah payah selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun di Sidogiri. Dengan berada di Sidogiri ini, berarti kalian sedang membangun dan membentuk diri kalian untuk menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Hal itu kalian lakukan dengan susah payah, dengan biaya yang tidak kecil. Di sini,
kalian sudah harus bangun jam 3 malam, dan setelah itu kalian melakukan berbagai macam kegiatan ilmu dan ibadah hampir tanpa istirahat hingga tengah malam. Semua itu telah kalian lalui dengan demi membentuk jati diri kesantrian kalian. Maka sangat disayangkan jika bangunan itu harus roboh hanya gara-gara kalian salah memilih jalan di saat liburan nanti. Sekali kalian salah memilih jalan, maka kalian akan butuh waktu yang sangat panjang dan berliku untuk kembali ke jalan yang sesungguhnya. Maka hati-hatilah dalam melakukan apa saja selama di rumah. Keburukan apapun jangan pernah kalian remehkan atau kalian coba. Sekali kalian mencoba, akan sangat sulit bagi kalian untuk menghentikannya. Pesan saya yang ketiga, jadikanlah liburan ini sebagai momen untuk meraih ridho orang tua. Ayah adalah tiang hidup kalian dan ibu adalah mata air yang tak pernah berhenti mengaliri hidup kalian. Ridho orang tua adalah jalan yang sangat terang bagi hidup kalian. Lakukanlah apa saja yang menyenangkan dan menenteramkan hati mereka. Senyampang hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau tidak bisa, minimal kalian tidak menyakiti hati mereka dan tidak membebani mereka dengan sesuatu yang berat. Anak-anakku sekalian, dulu 20 tahun yang lalu dalam surat izin liburan selalu tertera kalimat larangan menonton bioskop. Bisa kalian bayangkan, dulu menonton bioskop itu merupakan sesuatu yang sangat mengganggu bagi santri, sehingga selalu muncul larangan itu dalam surat izin. Bandingkanlah dengan sekarang, dampak buruk bioskop itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan smartphone dan segenap fitur media sosial, YouTube, game online, dan lainnya jika digunakan secara tidak wajar. Tentu saja, pada zaman ini sudah sangat sulit untuk menghindari gadget. Oleh karena itu, kuncinya ada pada kesiapan kita untuk menggunakannya secara bijak. Media sosial telah menyandera perasaan, pikiran, perhatian, waktu, tenaga, juga biaya umat manusia ini. Membuat mereka menjadi orang yang seringkali tersesat dari ruang sosialnya di dunia nyata. Betapa banyak orang-orang yang sudah benar-benar kehilangan rasa malunya gara-gara ingin menjadi pusat perhatian di TikTok atau di Instagram. Betapa banyak orang-orang yang sudah kehilangan sikap santunnya gara-gara Facebook. Betapa banyak orang yang sudah kehilangan ketenteraman keluarga gara-gara terlalu asyik berinteraksi dengan teman dunia mayanya. Betapa banyak orang-orang yang kehilangan kebeningan jiwanya gara-gara YouTube. Karena itu berhati-hatilah. Pakailah gadget itu untuk hal-hal baik. Gunakanlah media sosial untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyampaikan pikiran, bukan untuk mengobrol perasaan, apalagi mengobrol caci maki dan kata-kata kotor. Jika tidak, maka jauhilah. Sangat sedikit orang yang benar-benar bisa menjadikan media sosial sebagai sarana kebaikan. Jauh lebih banyak orang-orang yang terjerembab dalam jurang bahaya dan lembah kehinaan gara-gara media sosial. Anak-anakku sekalian, kalian pulang dengan memanggul amanat untuk menjaga nama pesantren, khususnya nama Sidogiri. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang paling baik, pendidikan yang bisa memberikan kebahagiaan dan ketentraman sejati pada diri manusia. Kalau orang-orang di luar pesantren memiliki kekayaan harta, maka orang-orang pesantren memiliki kekayaan hati. Kalau orang di luar memiliki penampilan yang memukau, maka orang-orang pesantren memiliki kepribadian yang menyejukkan. Kalau orang-orang di luar memiliki karir yang hebat, maka orang-orang pesantren memiliki pandangan hidup yang hakiki. Buatlah orang-orang simpati terhadap kalian. Masyarakat tidak melihat deretan dalil-dalil yang meluncur dari mulut kalian. Masyarakat hanya melihat bagaimana
sikap kalian selama berada di tengah-tengah mereka. Akhlak dan etika mulia adalah bekal hidup yang paling bernilai bagi kalian dalam menjalani hidup ini. Akhlak kalian adalah tiang yang benar-benar menentukan dalam hidup kalian, di dunia maupun di akhirat. Tunjukkanlah kerendahan hati dan akhlak sebelum kalian menunjukkan ilmu kalian. Ingatlah, konon ada seorang ulama bilang, berkumpul dengan orang fasik yang memegang etika lebih aku sukai daripada berkumpul dengan ahli ibadah yang tak tahu etika. Kalau perasaan seorang ulama saja sudah seperti itu, lagi perasaan dari masyarakat awam yang tidak tahu menahu tentang ajaran agama. Anak-anakku sekalian, terus terang malam ini sangat terasa berat bagi saya, lantaran saya merasa adalah kalian anak-anak saya sendiri. Saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar atas apa yang kalian dapatkan di sini dan apa yang akan kalian perbuat di rumah. Sebab Kiai telah memberikan amanat kepada kami untuk merawat dan mendidik kalian. Kepulangan kalian ke rumah tak ubahnya buku rapot Sidogiri yang hendak kami tunjukkan hasilnya kepada orang tua kalian dan masyarakat kalian. Maka jangan sampai Kiai dibuat malu oleh tingkah laku kalian. Dan saya mewakili segenap guru dan pengurus memohon maaf kepada kalian bila ada kebijakan mereka yang salah atau kurang adil kepada kalian. Saya yakin ada kata-kata dan sikap pengurus yang menyakiti hati kalian. Maka sangat besar harapan kami agar kalian berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan itu dengan hati yang lapang. Belum tentu kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Malam ini adalah kesempatan emas untuk merelakan apapun yang pernah terjadi di antara kita. Semoga Allah membuka hati kita sekalian. Semoga Allah memberkahi hari libur kalian. Semoga di hati kalian ada rasa berat untuk meninggalkan pesantren ini karena akan berpisah dengan Kiai. Berkumpul dalam waktu 5 bulan sudah cukup untuk memberatkan hati kita dalam memandang sebuah perpisahan. Semoga kalian bisa menjaga diri dan pengaruh-pengaruh buruk televisi, video, internet, handphone, dan media-media lain yang saat ini banyak disalahgunakan oleh anak-anak remaja. Semoga kalian bisa menghindari teman-teman yang buruk, karena satu teman yang buruk bisa jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada tumpukan kitab yang kalian pelajari dari guru-guru kalian. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang membuat hati orang tua jadi sejuk dengan sikap dan tutur kata yang santun, dengan ibadah yang tekun, dengan kemauan tinggi untuk berbakti dan membantu meringankan beban orang tua di rumah. Sekian, semoga kalian sampai di rumah dalam keadaan selamat dan bisa kembali lagi ke Sidogiri dengan selamat. Selamat tubuh kalian, juga selamat hati kalian. Salam kami untuk orang tua kalian di rumah. Semoga Allah senantiasa merahmati mereka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.